Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tema yang kita ambil, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, dalam setiap waktu dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya tanpa kecuali, kita selalu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Walau kadang kita merasa Tuhan tidak baik, tapi sesungguhnya Tuhan memenuhi kita dengan kebaikannya. Beberapa hal kebaikan Tuhan sering yang menonjol yang kita ingat. Misalkan promosi, kenaikan gaji, nilai yang bagus, tercapainya cita-cita, kesehatan, ulang tahun, dan lain sebagainya. Kita selalu mengingat kebaikan Tuhan pada saat-saat seperti itu. Tapi kita lupa, sesungguhnya setiap waktu Tuhan itu baik. Ketika kita mengalami masalah, berbeda dari apa yang kita harapkan yang terjadi, kita pasti berkata, apakah mungkin Tuhan baik? Ya, Tuhan selalu baik. Semua itu ada gunanya, ada manfaatnya, ada maksud Tuhan di dalamnya. Untuk itu jangan pernah putus asa atau meninggalkan Tuhan dan tidak mau berdoa lagi atau beribadah. Itu jalan yang salah. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, dalam banyak buku dan khotbah, orang-orang percaya seringkali ditanya, bukan tentang apakah iman Anda cukup kuat untuk bertahan di saat-saat yang buruk, tetapi apakah iman Anda cukup kuat untuk bertahan di saat-saat yang menyenangkan. Kita seringkali melihat orang-orang menjauh dari Tuhan justru bukan pada saat hidup mereka sulit, tapi justru saat hidup berjalan dengan baik, bahkan semakin baik dan semakin baik. Saat itulah orang mulai lupa tentang segala penderitaannya. Dan yang dilihat adalah keberhasilan karena dirinya sendiri. Saat itulah Allah tampaknya tidak perlu lagi. Kita tidak lagi rutin datang ke gereja karena tidak ada waktu. Kita tidak mendengarkan khotbah lagi karena handphone kita berbunyi terus. Tidak membaca firman lagi dengan serius. Bahkan kita tidak seperti yang dulu lagi rajin berdoa memohon berkat-berkatnya. Pertanyaannya, adakah kita demikian saat ini? Saudara-saudara, kita terlalu sering menafsirkan berkatnya sebagai tanda atas kebaikan kita dan bukan karena kebaikan Tuhan. Atas tanda sebagai keberhasilan kita dan bukan keberhasilan Tuhan. Sebagai tanda akan kehebatan kita dan bukan kehebatan Tuhan. Kita menganggap diri kita layak mengalami semua sukacita dan berkat yang menyenangkan karena kita telah melayani Tuhan dan berbuat baik. Padahal Tuhan itu tetap baik, meskipun Anda tidak baik. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhanlah yang baik. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini mungkin ada kekhawatiran yang sedang Anda rasakan, pribadi lepas pribadi. Terkadang kita sering membayangkan skenario terburuk yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita merasa tertekan dan stres sebelum itu terjadi. Kita merasakan putaran waktu yang begitu panjang. Saudara, kita hidup di tengah generasi, di tengah dunia
yang penuh dengan ketakutan. Banyak orang di dunia ini hidup di bawah tekanan mental. Setiap tahun nilai obat penenang yang terjual secara resmi semakin meningkat, bahkan miliaran dolar. Bahkan penyakit yang diakibatkan oleh stres banyak sekali. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal karena kita tidak pernah melihat sakit, tetapi tiba-tiba meninggal. Tetapi kita tidak boleh bohong. Itu semua adalah karena tekanan, rasa takut, rasa tidak aman, dan lain sebagainya. Bahkan teknologi secanggih apapun dan kekayaan materi sehebat apapun tidaklah menjamin bahwa kita hidup aman. Tapi Matius 6 ayat 27 menyatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekhawatiran sama sekali tidak menambah dan tidak mengurangi waktu dan kualitas hidup kita dalam keseharian. Tetapi justru berpengaruh sangat buruk pada kesehatan dan membunuh perasaan bahagia kita. Nats kita berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pesan dari renungan ini sangat indah. Kita harus betul-betul mengecap, merasakan, menikmati, dan melihat dengan mata yang jelas atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menggunakan segala indera kita, menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Dinginnya udara yang meniup di sekitar kita. Mungkin kita pun perlu menambahkan kata kerja lain selain mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mendengar dan merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan sendiri tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Tapi Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan memiliki masalah. Masalah, solusi selalu dua hal yang hadir dalam hidup kita. Tapi Dia berjanji senantiasa setia melindungi dan memelihara kita. Marilah kita tidak hanya mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, tetapi juga berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup yang takut akan Tuhan, serta mencari dengan segenap hati kita. Ingat selalu akan janji Tuhan dan Tuhan pasti akan menggenapi apa yang dijanjikannya, asalkan kita mau berkenan dan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Tapi oleh karena sesuatu hal, kami sering tidak mengecap dan tidak merasakan, tidak menikmati kebaikan-Mu. Apalagi ketika kami diperhadapkan kepada kesulitan dan tantangan, seolah-olah tidak ada kebaikan di sana. Padahal segala rencana Tuhan dalam hidup kami adalah pasti tujuannya adalah kebaikan. Bahkan Tuhan turut serta mendatangkan kebaikan dalam setiap masalah perjalanan hidup kami masing-masing. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur karena Tuhan selalu ada di saat kami memerlukan banyak hal. Bapa Surgawi, biarlah hidup kami selalu menyatu dengan Tuhan atas semua perbuatan dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh selalu berani menghadapi masalah, karena kebaikan-Mu akan datang pada waktu yang tepat. Berkatilah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, sehingga kami dapat bersuka cita dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.